orang yang jujur dengan orang yang bodoh. Kalau macam kita ini, sudah sini itu awalnya itu pertama kali itu. Tapi karena tidak mampu bahasa itu, langsung saya bicara terang-terang bilang, kalau jangan kawan-kawan bilang penipu, saya bilang, muka-muka penipu, pengkhianat mereka, perampok mereka itu. Ya, perampok Habis secara itu halus saya- lah. Nah, Perampok halus mereka. di situ bisa dikasih keluar di grup ini. Dia bilang teman-teman, kalau dikasih uang, kasih keluar tapi kasih kembalikan uangku yang kekelok aku. Mana bisa tidak, kembali saya- lagi? Mana bisa kembali, Pak? Dong, mereka kasih kembali uangnya atau tidak? Saya belum bilang, saya belum minta kasih kembali. Cuma saya kasih teman-teman tuh, jangan kalian panci-panci saya. Iya. Jangan saya bisa ribut, baru saya minta kembali saya punya uang. Sekarang kan saya masih menambang ini. Saya cinta sama pionir, saya yang waktu saya suka saya bilang saya begitu sampai sekarang saya masih menambang. Iya, Mana iya. orang-orang yang dianggap begitu, mereka malas menambang. Saya menambang terus. Iya, Walaupun benar. terlambat jam. Iya. Sampai sekarang masih menambang. Iya, benar sekali. Tapi ya itulah, bukan masalah sarjana, Pak. Masalah pengetahuan juga. Ya kalau di PTNS itu banyak sarjana yang bodoh memang yang gabung PTNS itu. Sarjana nggak pakai otak namanya. Orang awam saja masih pakai otak kok. Masih cari informasi. Mereka sarjana asal gabung kumpul uang member lalu mempengaruhi lagi banyak pionir itu. Iya, karena sebenarnya mereka itu bang, mereka sudah tahu sebenarnya, cuma kan mereka kerjasama itu. Ya. Menipu juga orang-orang di sekitar keluarganya tuh. Iya. Kan kumpul uang. Mereka lagi bikin apa itu PT apa di sini Sulawesi Tenggara tuh ada lagi kan yang saya bergabung kan di kabupaten tuh. Iya, Pak. Ada lagi yang di provinsinya. Itu provinsinya saya sudah cegah nih. Iya. Kalian komplotan pencuri penipu kalian itu. Langsung saya dikejar dengan anunya ketuanya. Kenapa kau bahasa lagi? Emang kenyataannya begitu pula. Kumpul uangnya untuk menipu saja. Iya. Benar. Bukti saya bilang di kabupaten sini sebelum kumpul uangnya untuk menipu. Baru janji-janji diiming orang dikasih menghayal. Maka ada orang yang sudah mati sampai kamu udah punya darah tinggi apa segala macam. Gara-gara nunggu harga GCP. Uang 5 miliar itu. Aduh, susah ya. Banyak yang sudah meninggal tuh pionir-pionir yang umur-umur yang ikut sama PTN sama GCP itu. Banyak. Akhirnya mereka hanya ya cuman bermimpi saja dapat 5 miliar sampai masuk lubang kubur. Kasihan juga. Iya kasihan. Baru uangnya sudah habis. Baru uang sudah habis pakai ikut pendaftaran di PTN. Baru mereka bang lebih gawat lagi di sini tuh. Iya. Pak Haji. Iya. Orang-orang itu dia belikan HP. Nah, Baru suruh menambang. Apa saya bilang kasihan nih. Kenapa saya bodoh begitu? Dia belikan HP orang puluhan orang, pada suruh menambang. Supaya katanya bisa bangun kampung kata dia punya uang kata sekian. iya. Karena triliun kata begitu. mereka kan pengaruh dari GCP. Makanya itulah yang mempengaruhi. Akhirnya mungkin Ustadz atau Pak Haji di sana itu kan mereka tidak paham tentang dunia kripto. Akhirnya sudah menyuruh para jamaahnya untuk membeli HP untuk menginstal Pi Network. Gitu dengan harapan. Dia belikan harus menambang. Ya? Dia belikan. Dia belikan, Pak Haji belikan kepada dia kasih Waduh. bagi-bagikan untuk orang lain. Pak Haji memang sukses itu Pak Haji. Mau hampir ratusan juta, puluhan juta. Ya mau bagaimana? Kan Android Asal HP-nya tuh Pak Haji yang pegang toh. tidak, dalam pegang sendiri orang keluarganya kan di kampungnya satu kampung toh. Oh ya, tidak ya nggak apa-apa. Intinya itu kan mereka paham bukan karena ikut GCP. Kalau karena terpengaruh GCP ya tidur kembali kan. Pasti mereka akan kecewa nanti gitu. Iya, maksudnya mereka Pak Haji dah belikan HP itu orang-orang menambah itu karena dia terpancing dengan bahasa 3152 GCT itu. Makanya dia pikir bisa 7 turunan atau dia 10 koin tidak habis. Aduh, kasihan. Aduh. Akhirnya kasihan. Sampai sekarang kita belum cek lagi nih, jangan sampai kalau sudah sakit lagi kan, sudah stroke atau gimana. Tapi Pak Haji itu kan orang rajin sembahyang tuh.
Iya orang toh. apa jamaah tabligh itu. Hah? Pokoknya yang rajin beribadah lah Pak. Makanya sudah gelar haji itu kan pasti dia kan ya dipercaya sama masyarakat ya. Seperti itu kan. Apa yang diomongkan itu Eh, pasti benar gitu. tapi yang meninggal di sini itu yang ambisi-ambisi GCP suami istri pegawai iya. sudah Suami istri meninggal. pegawai Sudah meninggal, yang suaminya itu yang pegawai kehutanan sudah tinggi juga jabatannya itu. pionir Di GCP kehutanan. itu, pionir GCP. Iya, GCP mereka itu Aduh. awal-awalnya tuh di kabupaten ini. Mereka awalnya tuh Aduh, susah juga. mereka sudah datang datang di masjid itu ketemu di teras. Hmm. Kita ketawa, ih, Bahas tentang satu Ada koin yang 5 selalu- miliar. iya. Ada Ada yang bilang, oh iya. Ada yang bilang itu yang teman juga tuh. ah, ah. Dia bilang katanya dia mau beristri katanya di Makassar, di Sumatera, di Jawa. Sampai saat itu kita lihat kita ketawa. Yang mau bikin katanya. Aduh. Yang bangun ini. Dia mau jalankan sunnah Rasul. Dia itu berarti dia kalau sudah mencapai 1.000 koin kali dia bisa kejadian kalau 5 miliar. Satu koin. Aduh. Kacau juga ya. Tapi ya mau gimana lagi, kita yang tahu kan hanya nonton, paling kita hanya ketawa dalam hati kan, nggak mungkin juga kita mau ini. Susah juga Pak. Ini Pak, dia tahu kita. Saya kasih orang, ya, malah mereka dia celah tuh, itu Yusuf kata penyanyi sama, tidak, saya bilang bukan keluarga aku, bukan salah, tapi saya percaya ini orang, saya bilang. Dari mukanya saya bilang ini orang bicara, dia mau bantu kita yang seluruh Indonesia ini, saya bilang. Dari para penipu saya bilang ini. Kalian saya bilang itu otaknya kan tidak jalan. Keluar bahasa kayak begini masih kalian ikut-ikutan juga, masih percaya. Kalau saya tidak, saya bilang kalau dia dekat sini, kalau punya bos saya pergi kepalanya, kau saya bilang. Untung saya bilang dia jauh. Iya. Kalau dia dekat di sini, saya bilang sapi itu pergi kepalanya. Si Pausan itu. Ya, kalian, Iya. Akhirnya saya diserangkan teman-teman orang Makassar kan kira-kira juga. Iya, Saya iya. diserang, dikasih keluar katanya dari grup Taufik katanya. Iya. Karena dia nyanyi kata dia ikut-ikutan nyanyi kata bilang. Tidak, saya bilang. Kalian saya bilang goblok, saya bilang. Bener. Saya memang saya goblok, tapi hanya awalnya karena saya tidak tahu masalah itu. Iya, Tapi saya benar. tidak tahu siapa yang saya melawan. Kalau sudah tahu ya kita Saya lawan lawan. toh, karena sudah tahu kebenaran. Betul. Masa kalian sudah dikasih tahu masih juga mau ikut juga? Nanti kalian tahu, saya bilang. Susah juga. Tapi sekarang berjalan waktu mereka mulai sadar, Pak. Itu para pionir GCP. Karena sudah berkali-kali itu janji doang sama si Nonce sama si dari sini itu. Janji terus. Kapan terwujud GCP? Semua itu butuh proses, gak ada yang instan katanya si Nonce itu dengan teman-teman GCP. Iya. Prosesnya gimana? Tidak akan pernah terjadi proses untuk mencapai nilai 5 miliar. Kecuali kalau koin Pi jumlahnya ya 21 juta koin. Koin Pi ini 100 miliar koin, Pak. Sama saja kita coba kalau kita ke pasar. Contoh di pasar ada jual durian. Durian kalau dalam jumlah banyak, ada musim panen kan harganya murah, betul tidak, Pak? Iya, betul. Kalau dia bukan musim durian tapi ada yang jual durian, pasti harganya mahal. Gitu saja logikanya kan. Kalau semakin banyak semakin banyak suplainya, berarti sangat sulit untuk mencapai miliaran satu koin. Dari mana kapitalisasi pasar daripada Pinetok itu sampai bisa membayar orang satu koin 5 miliar? Siapa yang mau bayar? Kalau di bursa jelas, harga di bursa itu ada investor yang punya uang yang bisa kita tukar. Makanya saya tukar-tukar selama ini, saya bantu pionir sampai ribuan koin saya cairkan. Bahkan sekarang 100.000 koin itu sudah saya cairkan, saya kirim ke teman-teman pionir. Mungkin sudah 200-300 ribu yang mohon bantuan untuk pencairan selama 1 tahun terakhir ini, Pak. Banyak, dan sampai saat ini mereka semua tidak pernah ada yang tertipu. Karena memang saya cairkan ada bursa. Bursa ini kan tempat untuk kita cairkan. Ada uang di dalam. Ada investor yang sudah siap uang untuk mereka dapat koin Pi, kita dapat uang. Tapi begini Bang, ini bursa ini dia tidak akan
dia tidak akan lenyap di yang sampai setelah itu Tidak kan? Tidak. sampai ini. Bursa itu dia kan pihak ketiga, Pak. Bursa itu kan dia Ah, perusahaan yang tidak apa namanya, tidak dibangun di P-Network. Dia perusahaan berbeda, hanya mereka menyiapkan apa namanya, uang untuk bisa ditukarkan dengan koin Pi. Jadi mereka menyambungkan blockchain P-Network di situ. Jadi bursa sampai kapan pun akan ada, cuman sekarang kan P-Network mereka lagi bangun untuk bisa transaksi barang dan jasa. Gitu. oh iya iya. Nah, itu transaksi barang dan jasa pasti menggunakan nilai yang di bursa untuk permulaan ini. Supaya nanti kalau Iya. si pedagang yang punya produk barang dan jasa, mereka bisa kasih cair koin Pi-nya, Pak. Iya. Ya kalau GCP mereka mau carikan di mana? Sekarang seandainya Pak Taufik kan punya toko nih. Toko, modal toko itu di dalam itu ada barang senilai 100 juta. Saya beli dengan cuman hanya 0, sekian Pi. Pak sudah dapat koinnya, saya dapat barangnya. Sekarang Pak mau besok mau tukar lagi, mau jual lagi. Harus tukar ini koin Pi yang 0, sekian Pi toh. Ah, mau tukar di mana? Tidak ada tempat. Nggak ada tempat. Yang ada di bursa satu koin dia bayar dengan harga 2.900. Kenapa tidak sampai satu koin? Kan tidak bisa nyambung itu. Benar tidak, Pak? Bagaimana bisa pedagangnya berjalan, besok dia jual, lusa dia tidak bisa jual lagi gitu. Karena habis modalnya, dapat cuma 0, sekian Pi. Begitu Pak logikanya. Makanya itu si Nonce itu dan si ambasador mereka itu otaknya itu, menurut saya mereka hanya otak isi mau kaya mendadak aja. Mereka tidak paham dunia perdagangan itu. Orang jual barang dan jasa itu butuh putaran, butuh keuntungan, benar tidak Pak? Iya. Ya kalau dia dapat, Yang saya sedihkan itu, iya gimana? yang saya sedihkan itu kasihan saya punya teman itu kan sudah tua, kasihan itu dia belum nikah tuh. Baru dia kan awalnya ini yang kota pionir di tempat ini kan Iya. satu daerah ini. Iya, pokoknya jangan bicara tempat. Saya ada rekam Pak, biar saja. Iya. Lanjut. Tapi Jadi dia kasihan, dia cerita dia kan dia kasih aksi di masjid besar tuh. iya. Dia cerita sama orang-orang para pengurus. Nanti kan dia akan menyumbang, dia akan beristri nanti di Jawa sana, di Sumatera. Karena uangnya akan banyak dicairkan di Makassar. Nah, dia mau bangun ini katanya, pokoknya Ya istrinya memang. sekian. Kan dia orang sudah tua, baru giginya kan sudah tinggal satu saja di depan. Kayaknya kita ketawa ini ya, saya bilang begini, nanti dia temu kembali gigi itu baru dia cari uang seharian. Karena umurnya sudah 60-an umurnya kan. Iya sudah sekitar 60-an lebih sedikit. Iya. Saya Aduh. bilang nanti gigimu dia tumbuh kembali baru dia cair ulang. Film pioner 39. Kayaknya orang-orang tertawa semua tuh. Iya. Kasih panas itu aja memang sengaja mah. Ya memang harus kasih begitu Pak. Supaya mereka sadar. Mereka sadar. Kalau tidak begitu mereka tidak sadar itu, kalau tidak dilawan sedikit kan. Menyadarkan orang itu butuh namanya bahasa yang agak kasar juga. Iya kan Pak? Padahal ada lagi yang dampingi dia tuh teman juga yang orang GCT juga. Dia bilang katanya, kita sabar saya kata, kita sabar sampai kapan? Kalau saya bilang tuh yang saya tanyakan, saya bilang kenapa mereka minta uang selang banyak-banyak, itu tujuannya ini bukan mereka mau carikan koin, tinggal mereka mencari keuntungan. Dan mendaftar saya bilang 500 kepala, kalau 100 orang sudah berapa memang mereka dapat uang. Itulah kelakuannya Fauzan itu. Kan dia kan ambil peluang di mana pionir ini kan pada awam semua dengan dunia kripto. Dia tahu bahwa itu tidak terjadi, GCP itu tidak terjadi. Cuman untuk bisa mendapatkan keuntungan, dia harus pelintirkan itu bahasa-bahasa itu supaya banyak orang yang percaya dengan dia karena dia punya PT. Lalu mereka yakin bahwa bisa cair 0,2 dapat 1 miliar. Kenyataannya tidak bisa. Akhirnya banyak yang sudah meninggal kan, cuman hanya angin surga saja yang dia dapat gitu. Iya. Kasihan. Mana uang sudah habis. Uangnya Dia sakit dan berobat di rumah sakit.
baru dia kumpul utang karena Iya. orang-orang itu. Coba kalau mereka Yang pikiran lain. cerdas ya, mereka beli saja koin, simpan, rasa sandinya mereka titipkan ke anak cucunya. Kalau mereka meninggal, ini hartanya ada di sini. Itu yang benar toh Pak. Nanti kalau harga Iya. bagus 10 tahun yang akan datang sampai $100 satu koin, kalian tinggal cairkan. Cairkan ini bursa, tulis memang catatan bursa-bursa ini tempat untuk bisa cairkan. Begitu. Kan begitu saja kalau diwariskan. Daripada kita percaya, saya yakin dengan Pinetok harga bagus, tapi belum saat ini. Paling tinggi $100 itu, paling 10 tahun lagi lah. Ya gampang tunggu saya 10 tahun itu. Ya masih lama ini. 5 hari saya. Tapi kalau kita ngomong, woi, mereka bilang itu si Yosua itu sok tahu sama kayak Kortim katanya. Begitu. Saya bilang lah, saya ini penambang Pinetok, saya mengamati ini dia perkembangan Pinetok ini seperti apa. Saya kasih kebenaran buat teman-teman pionir supaya jangan terlalu teriming-iming dengan nilai 314159. Boleh kita punya harapan, tapi yang faktanya yang ada sekarang kan harga 2.900. Kalaupun dia naik ya paling naik-naik $100 paling tinggi. Gitu Pak. Tidak usah kita pikir sampai miliaran. Aduh, sakit kepala. Baru disuruh lagi penerapan dalam itu si Nonce. Suruh berdagang dengan nilai GCP. Lu yang bayar yang untung, kasihan yang pedagang dia yang boncos. Dapat koin P tidak bisa ditukar. Iya ya. Iya. Kita yang beli kan kita mau beli juga satu toko satu kaligus juga kita beli 5 miliar kan satu koin pakai satu koin kita bisa beli satu kios memang sama toko-tokonya sekalian. Kasihan yang punya tokonya dapat satu koin dia tidak bisa tukar koinnya. Itu kan fakta. Susah. Makanya si Pausan yang kaya itu Pak.